Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Azhari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sistem Pakar yang diampu oleh Ibu Cian Romadona Sautin SM, Komenkom. Untuk materi presentasinya yaitu studi kasus sistem pakar diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining berbasis web. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakangnya yaitu tidur sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental, namun banyak orang mengalami gangguan tidur, terutama remaja dan masyarakat umum yang tidak terlatih secara medis. Diagnosa gangguan tidur bisa, bisa sulit, bahkan bagi psikolog, karena gejalanya mirip-mirip. Untuk itu dibutuhkan sistem yang bisa membantu diagnosa awal gangguan tidur secara cepat dan tepat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan diagnosa awal gangguan tidur. Yang kedua, membantu mengidentifikasi jenis gangguan tidur berdasarkan gejala yang disarankan. Yang ketiga, mendukung pelayanan kesehatan di puskesmas dengan sistem informasi yang efisien dan akurat. Yang keempat, menyediakan saran atau solusi penanganan awal yang tepat. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Tahap dalam metode ini meliputi yang pertama analisis kebutuhan, kedua desain sistem, yang ketiga implementasi atau pengkodean, yang keempat pengujian sistem, dan yang terakhir pemeliharaan. Lalu untuk metode forward chaining, yaitu metode yang digunakan dalam sistem pakar ini, metode penalaran dari fakta menuju kesimpulan. Dalam metode ini, proses dimulai dari gejala-gejala yang diinputkan oleh pengguna, kemudian sistem mencari aturan yang cocok, dan menghasilkan diagnosa gangguan tidur tertentu. Metode ini disebut juga data-driven karena proses penalaran dimulai dari data masuk, cocok digunakan untuk sistem berbasis aturan atau rule based, di mana terdapat banyak kondisi if dan yang digunakan untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala. Selanjutnya, selanjutnya komponen pada sistem pakar yaitu yang pertama ada user interface, itu untuk menyediakan interaksi antar pengguna dan sistem. Yang kedua ada basis pengetahuan, yaitu menyimpan informasi tentang gejala, penyakit, dan solusi dalam bentuk aturan. Yang ketiga ada interface engine, yaitu otak dari sistem yang memproses data gejala dan mencocokkannya dengan aturan. Yang keempat ada working memory, yaitu menyimpan fakta atau data sementara selama proses inferensi. Yang kelima ada fasilitas penjelasan, yaitu memberikan alasan kepada pengguna tentang hasil diagnosis. Yang terakhir ada fasilitas perbaikan pengetahuan, yaitu untuk mengembangkan dan pembaruan sistem secara berkala. Selanjutnya, basis pengetahuan sistem. Ada tiga jenis penyakit gangguan tidur yang digunakan dalam sistem ini. Yang pertama ada insomnia. Contohnya sulit tidur, terbangun tengah malam, atau stres. Selanjutnya ada parasomnia. Contohnya mimpi buruk, mendengkur, dan PTSD.
Yang selanjutnya ada hipersomnia. Ya, contohnya mengantuk di siang hari, otot lemas, dan migrain. Lalu untuk implementasi sistem pakar ini dikembangkan menggunakan yang pertama PHP, yaitu sebagai bahasa pemrograman. Yang kedua ada MySQL sebagai sistem basis data, dan yang terakhir ada XMPP sebagai server lokal. Selanjutnya untuk implementasi sistem. Masih dalam implementasi sistem, menu dalam sistem ini mencakup yang pertama registrasi pasien, input gejala, konsultasi sistem, hasil diagnosa, dan yang terakhir pengelolaan data oleh admin. Lalu untuk pengujian sistem. Sistem ini diuji menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian terhadap fungsi sistem tanpa melihat struktur internal kode. Beberapa aspek yang diuji yaitu yang pertama login pengguna dan admin, yang kedua ada input data gejala, yang ketiga mendiagnosa otomatis, yang keempat output saran atau solusi, yang terakhir kemampuan sistem untuk menyimpan, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya hasil yang diharapkan. Yang pertama, semua fungsi berjalan dengan 100% sesuai harapan. Yang kedua, diagnosa sistem sesuai dengan diagnosa dokter. Yang ketiga, sistem memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Yang keempat, sistem sangat membantu dalam mempercepat proses diagnosa awal gangguan tidur oleh masyarakat umum. Nah, kesimpulannya, sistem pakar berbasis web ini terbukti efektif dalam mendiagnosa gangguan tidur berdasarkan gejala yang diinput oleh pengguna. Dengan metode forward chaining, sistem mampu memberikan hasil diagnosis yang tepat, akurat, dan dilengkapi dengan saran penanganan awal. Keunggulan utama dari sistem ini adalah yang pertama, aksesibilitas tinggi melalui web, yang kedua, user friendly untuk masyarakat umum, yang ketiga, akurat dan efisien, dan yang terakhir, membantu proses preventif sebelum pengguna ke dokter. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.